Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp. Ya, apa kabar pemirsa YouTube? Semoga Anda sehat selalu dan semakin sukses ya. Ya, oke. Ya, ini saya ada kedatangan kendala juga di remote atau transmitter DJI Phantom 3 standar atau Phantom 3S. Kendalanya apa? Yaitu tidak bisa di on off. Nggak bisa di on kan. Nah, nggak bisa di on kan, jadi ini nggak nyala kalau di on kan ya pemirsa ya. Ada kendala di baterainya. Jadi kalau masalah drone ini, baterai ini sangat horor sekali ya begitu, dan harus dijaga mulai dari baterai remote sampai baterai drone, apalagi baterai drone DJI ini ya. Nah, ini luar biasa. Kalau dia rest, dia akan nge-lock boardnya, dan itu harus di unlock lagi, dan itu ada toolsnya ya. Kalau ini kalau nggak ribet beli aja baru, kalau nggak ya di unlock aja. Biayanya ya sekitar 200-an sampai 300-an tergantung drone-nya drone apa. Dan ini kembali ke sini, ini adalah remote Phantom 3S dan nggak mau di on kan ya, seperti ini nggak ada. Dan ini tinggal dibuka aja. Ini ada 4 baut, 1 2 3 dan 4 ini ya, bukan ini. Itu 2 3 dan 4. Oke, setelah dibuka dan pelan-pelan ini bagian antena ini harus ditarik. Dan oke, dan ini dia. Dan kita copot. Nah, ini dia baterainya. Ternyata memakai baterai lithium ion 18650. Bukan 21700, ini 18650 ya. Dan kita akan buka dulu. Nah, ini dia. Baterainya memakai 21 jenis 18650 di 2600 mAh, 4,2 volt atau 1S ya. Ini ori merek DJI, ini DJO3 gitu. Ini seperti ini kemasannya. Ada soket dan ada soket JST nya. Ini udah rusak ya pemirsa ya, jadi udah nggak mau lagi diperbaiki. Karena kenapa? Apa? Karena udah ada bau. Ini ada kuningan ini, cairan ini udah keluar ya. Udah ini apa ya, udah meletup. Ini ada cairannya keluar, nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi langsung aja kita ganti. Ini yang rusak ini adalah ini. Jadi kita akan ganti dengan baterai yang sama 18650. Kita akan bongkar dan kita akan pasang. Dan ternyata di dalamnya ada BMS lagi ya. Di dalam ini ada BMS. Dan kita akan coba ganti aja langsung tanpa BMS. Oke, ini saya pakai baterai ala-ala ya, ala-ala kadar, menandakan dia tidak bekerja, tidak disambungkan ke si BMS-nya ini. Tidak saya pakaikan BMS ya, dan saya langsung baterai ke baterai. Ingat, ini koneksinya jangan sampai kebalik. Untuk mengetahuinya ya harus diingat, ini di atasnya adalah negatif dan bawahnya adalah positif. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya bisa modiar nanti. Atau untuk mencari tahunya bisa dites dengan multitester ya. Jadi
Nah, seperti ini. Kita mengetahui yang misalnya kabelnya dicopot, ini kabel konektor ini dicopot kan kita nggak tahu ini positif negatifnya. Nah, supaya aman kita langsung cari konektor dari sini, ke ambil arus yang ada bacaannya ground. Nah, berarti yang bawahnya, yang atasnya ini adalah ground, yang bawahnya adalah volt ya. Seperti ini, atas negatif atau ini ground, bawahnya volt atau positif, dan kita akan on kan ini tanpa balas ya. Nah, nyala kan, tapi lowbat karena ini baterainya baterai jelek ya, baterai jelek begitu, bukan autentik, dan kita akan memasang dengan baterai yang autentik bener-beneran. Nah, ini udah nyala dan saya matiin. Nah, ini dia, dan saya copot dan akan saya rakit dengan baterai autentik lithium ion autentik nih. Saya udah dapat dan sudah saya solder, dan akan saya kemas dulu, maksudnya saya install dulu dengan ini. Wah, ini udah jadi dah. Ini negatif, saya pakai AWG 28 cukup, dan silikon ya. Dan yang untuk positifnya saya pakai wire yang biasa, yang punyanya dia itu. Ini saya potong, mana ya. Nah, ini yang saya potong, karena nanti kalau pakai kabel ini akan menonjol ya. Jadi saya pakai seng ini platnya ini saya potong, terus saya solderin seperti ini. Di bawahnya seperti itu, ini udah nempel. Nah, ini tinggal dilakbanin aja. Jadi cluenya di sini, kalau saya langsung dari baterai ini, langsung saya pasangin soket, terus saya pasangin, tancapin ke modulnya ini, dia nyala seperti biasa, hanya saja normal ya. Nah, hanya saja dia bipnya itu bunyi terus, walaupun dia udah dicas penuh, dia ngecak penuh terus. Ini terus buzzernya itu akan berisik terus ya, nyala terus tit seperti itu. Dan ini saya pakaikan BMS nya dia. Nah, dan saya coba ke lakban ya, supaya agak safety sedikit, agak aman lah. Dan ini original otentik ya, lithium ion ya, jangan baterai sembarangan. Ntar kalau drone-nya jauh pergi berkilo-kilometer, ntar drop ya, bingung nanti. Lost RX gitu bahasanya. Lost RX ya bahasanya ya, kalau dia mati kan nggak dapat visualnya. Nah, itu ngeri-ngeri sedap. Dan ini udah saya lakban ala-ala aja ini, karena udah diginiin, jadi mudah-mudahan nggak masalah ya ini. Dan ini saya pasangin. Nah, oke, gini aja dah dulu. Dan ini semua soket udah terpasang, USB, gimbal, tinggal dipasangin lagi ya. Oke, ini udah terpasang, jangan salah ya, dicari tahu selanya, jangan main asal pasang aja. Dan setelah terpasang kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita perhatikan dia. Nah,
diem kan. Kalau kita nggak pakai BMS-nya, dia akan nyala terus. Tapi saya bingung ya. Nah, dan lagi, dan dia nggak nyala. Ya, mantap. Oke, Jos, mantep. Yes, mantap, berhasil. Dan ini memang harus pakai BMS ya pemirsa. Kalau nggak pakai BMS-nya, dia akan error, bipnya akan berbunyi terus. Tadi saya udah ngetes pakai baterai yang ini, langsung soketnya langsung pasang ya. Saya nggak tahu entah kenapa, mungkin ada BMS itu menyampaikan voltnya itu harus di 4,2 selalu begitu. Jadi baterainya aja yang menunjukkan indikator LED. Saya ngelihatnya begitu. Tadi ada saya baca papan PCB-nya. Jika baterai itu tuh dropnya terus di fullnya di 4,2 dan dia turun 3,9 3,7 begitu kan, saya rasa LED beeper buzzernya ini akan berbunyi terus karena dia memakai BMS itu. Saya ngerasa ada suatu sirkuit yang menyatakan dia selalu di 4,2 volt atau selalu full, tapi LED ini menunjukkan si BMS ini bekerja gitu. Nah, semacam proteksi mungkin menurut saya ya. Kalau tidak memakai BMS tadi, dia akan buzzernya akan menyala gitu. Ya begitu menurut sederhana saya. Jadi kalau dia pakai BMS-nya, melalui BMS, dia akan nyala seperti sedia kala normalnya, sedia kalanya lah ya. Dan ini siap dipasang dan langsung dites ke drone-nya. Oke, dan ini udah normal ya pemirsa. Oke, itu aja pemirsa ya. Nanti saya akan posting dengan hal-hal yang lain lagi. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum.